Di tengah perang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran, muncul skandal besar yang menghebohkan. Associated Press menerbitkan hasil investigasi berdasarkan ratusan surat dari pegawai dinas imigrasi Amerika Serikat. Surat-surat tersebut menunjukkan bahwa ICE pada tahun 2025 dan 2026 berkoordinasi dengan otoritas Iran untuk mendeportasi warga negara Iran, bahkan ketika ketegangan antara kedua negara mencapai puncak perang. Faktanya, Amerika Serikat menyerahkan warga Iran yang mungkin saja melarikan diri dari rezim itu sendiri kepada rezim di Teheran. Dan hanya beberapa bulan sebelum itu, Donald Trump sendiri, saya ingatkan, dalam pidatonya kepada rakyat Iran berkata, kutipan, "Waktu kebebasan kalian telah tiba," dan langsung menyerukan protes terhadap rezim. Dan ternyata, sementara Presiden Amerika Serikat secara terbuka menyerukan kepada warga Iran untuk mengambil kekuasaan ke tangan mereka sendiri, lembaga imigrasinya diam-diam mengirim mereka kembali dari Amerika Serikat ke tangan rezim yang sama. Selain itu, dalam korespondensi antara para pegawai layanan imigrasi Amerika Serikat, terungkap fakta-fakta yang sulit untuk didiamkan begitu saja. Misalnya, orang Amerika benar-benar memberikan semua informasi tentang warga Iran yang berada di negara mereka, tentang permohonan suaka mereka, tentang keluhan mereka terhadap rezim yang menindas mereka. Seperti yang Anda pahami, keamanan bagi warga Iran seperti itu saat kembali ke Teheran. Sayangnya, jelas tidak bisa dijamin. Jadi, mari kita bahas cerita ini secara detail dan jelaskan semuanya satu persatu. Nama saya Alexei Peci. Sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube independen ini, Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Jadi, di Amerika Serikat sedang terjadi skandal besar di tengah perang di Timur Tengah. Dewan Nasional Iran Amerika telah merilis ratusan surat dari pegawai layanan imigrasi ICE, yang untuk pertama kalinya secara rinci menunjukkan bagaimana Amerika Serikat dan Iran mengatur 3 penerbangan, di mana lebih dari 100 orang dipulangkan ke Iran pada bulan September dan Desember 2025 serta Januari 2020. Menurut data dari Associated Press, korespondensi ini memberikan, kutipan, gambaran langkah demi langkah yang paling rinci hingga saat ini tentang bagaimana kedua negara bekerja sama dalam mengatur penerbangan deportasi. Dari surat-surat tersebut terlihat bahwa otoritas Iran secara terbuka mempengaruhi siapa saja dari para imigran yang akan dimasukkan ke dalam daftar deportasi. Dan para pegawai ICE mempertimbangkan permintaan Teheran bahkan di saat-saat terakhir. Atas permintaan Kedutaan Besar Iran, saya menambahkan beberapa kasus. Salah satu pegawai layanan imigrasi Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya menulis pada akhir Agustus 2025, bahkan sebelum penerbangan pertama di bulan September. Seminggu kemudian, pegawai dengan jabatan yang sama membuat perubahan baru dalam daftar setelah bertemu dengan Direktur Kedutaan Besar Iran. Dan kemudian dia menulis bahwa Iran menuntut, kutipannya, untuk mengubah manifest dan mempercepat proses deportasi. Dan Amerika Serikat mempercepat proses itu. Detail tentang logistik penerbangan itu sendiri juga menarik. Manifest akhir para deportan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri Qatar. Jadi, Doha bertindak sebagai perantara teknis dalam mengatur penerbangan itu sendiri antara negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik langsung. Ada juga kekeliruan yang jelas yang menunjukkan betapa kacau dan tidak transparannya semua ini berjalan. Korespondensi antara staf ICE menunjukkan bahwa setidaknya ada 1 orang yang sama sekali tidak tercantum dalam daftar akhir. Tetap saja berada di pesawat deportasi. Seorang warga Iran yang tidak tercantum dalam manifest akhir yang kami kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri Qatar ternyata ada di dalam pesawat, tulis salah satu pejabat yang tidak disebutkan namanya. Yang lain menjawab, kutipannya, "Saya sama sekali tidak tahu bagaimana kasus ini atau orang ini bisa masuk ke pesawat." Artinya, bahkan staf imigrasi Amerika sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa berada di penerbangan deportasi ke Iran tanpa tercantum dalam daftar resmi mereka sendiri. Bayangkan saja betapa kacaunya situasi di sana dan berapa banyak orang yang mungkin dideportasi secara ilegal. Yang paling menarik adalah waktu terjadinya semua peristiwa ini. Koordinasi deportasi tetap menjadi prioritas. Perhatikan, bahkan di tengah perang. 12 hari antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pada bulan Juni 2025, ketika warga Iran secara massal meninggalkan negara itu, pemerintah Iran untuk sementara berhenti mengeluarkan dokumen perjalanan bagi mereka yang akan dideportasi. Berdasarkan korespondensi, tekanan untuk mempercepat proses tersebut datang langsung dari tingkat tertinggi Gedung Putih. Pelaksana tugas Direktur ICE Todd Lyons menyebut repatriasi warga Iran sebagai prioritas. Hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump sendiri menyerukan di media sosial untuk segera mengevakuasi Teheran karena dia sedang mempersiapkan serangan. Coba pikirkan, maksudnya, Trump berkata, "Orang-orang tinggalkan Teheran karena kami akan mengebom wilayah itu." Dan pada saat yang sama, Todd Lyons berkata, "Oke, sekarang kita akan mengebom. Ayo, secepat mungkin kirim sebanyak mungkin orang Iran yang memenuhi syarat untuk dideportasi ke sana, supaya kita bisa menutup bab ini." Dan di sini perlu diingat apa yang dikatakan Donald Trump secara terbuka pada minggu-minggu yang sama. Dalam pidatonya kepada rakyat Iran pada 28 Februari, dia berkata, "Ketika kami selesai, ambil alih kekuasaan sendiri. Itu akan menjadi milik kalian. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kalian untuk banyak generasi ke depan. Waktu kebebasan kalian telah tiba. Selama bertahun-tahun kalian meminta bantuan Amerika, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Tidak ada presiden yang pernah siap melakukan apa yang siap saya lakukan malam ini. Sekarang kalian punya seorang presiden yang memberikan apa yang kalian inginkan. Mari kita lihat bagaimana kalian akan merespons." Dan sebelumnya, Trump mengatakan bahwa tujuan perang adalah kebebasan bagi rakyat Iran. Jadi, bersamaan dengan retorika publik tentang melindungi rakyat Iran dari rezim represif, instansinya sendiri justru berkoordinasi dengan rezim yang sama untuk mengirim orang-orang kembali. Presiden Dewan Nasional Iran Amerika Jamal Abdi menyatakan, kutipan, "Surat menyurat ini membantah klaim Trump bahwa perang dengan Iran dilakukan untuk melindungi rakyat Iran dari penindasan. Ini menunjukkan bahwa prioritas utama adalah mengusir sebanyak mungkin orang dengan cara apapun." Namun sebenarnya ada sisi kedua dari cerita ini yang jauh lebih mengkhawatirkan. Ini adalah gugatan hukum terpisah yang diajukan pada bulan Juli di Pengadilan Distrik Washington. 11 warga Iran yang ditahan dalam tahanan imigrasi bersaksi di bawah sumpah bahwa mereka dipaksa untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Iran langsung di fasilitas penahanan ICE. Selain itu, para pejabat Iran mengetahui detail yang cukup pribadi tentang kasus suaka mereka. Gugatan tersebut menyatakan bahwa lembaga imigrasi Amerika Serikat secara ilegal memberikan informasi rahasia tentang pencari suaka di Amerika Serikat kepada Iran. Padahal orang-orang Iran ini justru meminta suaka kepada Amerika Serikat dari pemerintah Iran itu sendiri. Artinya mereka melarikan diri dari pemerintah tersebut. Mereka melarikan diri, meminta suaka, dan bahkan jika Amerika Serikat tidak memberikan suaka tersebut, Amerika Serikat tidak boleh memberitahu Iran bahwa, "Lihat, mereka ingin melarikan diri dari kalian. Mereka meminta suaka kepada kami, dan sekarang kami menyerahkan mereka kembali kepada kalian." Yang penting di sini adalah detail hukumnya. Mari kita catat dulu. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi diizinkan bekerja sama dengan otoritas asing manapun untuk mengkoordinasikan logistik deportasi. Tidak ada yang aneh di sini. Masuk akal jika Amerika Serikat ingin mendeportasi seseorang, pihak penerima setidaknya harus tahu tentang hal itu. Tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Tapi, peraturan federal yang diterapkan sejak akhir tahun 1990-an secara langsung melarang pengungkapan informasi yang dapat mengungkapkan bahwa orang yang dideportasi telah mengajukan permohonan suaka. Larangan inilah yang menurut para penggugat telah dilanggar. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat pada bulan Juli dengan tegas menolak tuduhan ini dan menyatakan, kutipan, "Pernyataan bahwa ICE memberikan catatan permohonan suaka kepada pemerintah Iran adalah salah." Namun, penyelidikan sebelumnya oleh New York Times sudah menunjukkan bahwa di antara mereka yang dideportasi ke Iran memang ada pencari suaka. Dan sebagian orang menyatakan bahwa mereka dideportasi secara paksa. Artinya, korespondensi terbaru dari IC tidak menciptakan gambaran ini dari awal. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini menegaskan dan merinci apa yang sudah pernah diberitakan sebelumnya. Dan di sini juga perlu diingat apa yang benar-benar mengancam seseorang yang dideportasi kembali ke Iran jika dia telah mengajukan suaka di negara lain. Menurut data yang pada periode yang sama disampaikan oleh media barat,
Saat penindasan protes nasional pada 8 dan 9 Januari, aparat keamanan yang loyal kepada rezim Islam di Iran membunuh. Secara resmi, lebih dari 36.500 orang tewas hanya dalam 2 hari. Trump sendiri saat itu berkomentar bahwa pasukan keamanan benar-benar menembaki para demonstran. Dengan senapan mesin di jalanan, yang membuat warga sipil tak bersenjata hampir mustahil untuk melawan kekuasaan. Jadi, dengan latar belakang kesiapan rezim yang sudah terdokumentasi untuk membunuh ribuan warganya sendiri hanya karena protes, deportasi para pencari suaka kembali ke tangan aparat yang sama bukan sekadar kesalahan birokrasi. Tidak, ini adalah keputusan dengan konsekuensi yang berpotensi mematikan bagi orang-orang tertentu. Kesimpulan. Secara terbuka, Donald Trump menyebut perang dengan Iran sebagai perang demi kebebasan rakyat Iran. Secara pribadi, mengajak rakyat Iran untuk mengambil alih kekuasaan dan menjanjikan dukungan Amerika pada saat mereka meraih kebebasan. Secara bersamaan, dinas imigrasinya juga diam-diam melakukan negosiasi dengan kedutaan rezim yang sama, menyetujui daftar orang yang akan dideportasi sesuai permintaan Teheran. Dan jika mempercayai kesaksian di bawah sumpah dari 11 warga Iran yang ditahan, mereka mengizinkan pejabat Iran secara paksa bertemu langsung dengan para pencari suaka di tempat penahanan ICE, sambil mengetahui detail yang cukup pribadi tentang kasus mereka. Apakah Amerika Serikat bisa mendeportasi imigran ilegal? Tentu saja bisa jika ada alasannya. Tidak ada yang memperdebatkan hukum Amerika Serikat di sini, tetapi mengungkapkan kepada rezim di Iran bahwa orang yang dideportasi telah meminta perlindungan dan suaka karena dia takut pada rezim itu sendiri. Itu berarti membahayakan orang tersebut dengan mengirimnya kembali, memulangkannya ke tanah airnya. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng notifikasi, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.